Halo, apa kabar semuanya? Semoga saya boleh menjumpai kita semua dalam keadaan sehat ya dan tetap bersemangat, terutama di awal semester 2 ini. Untuk mata kuliah yang akan saya bawakan ini adalah Matematika Teknik 2, dan sebagai pengampu dari mata kuliah ini adalah saya sendiri. Kalian boleh panggil saya Bu Regina gitu ya. Nama lengkap saya sendiri adalah Regina Ayunita Tarigan. Oke. Jadi, untuk Matematika Teknik 2, di sini ada komponen penilaian yang diberikan, yaitu terdiri dari kuis, tugas UTS, dan UAS. Nah, kuis tugas itu 15% dan 25%, dan UTS UAS masing-masing 30% gitu ya. Jadi hitungannya nanti untuk nilainya seperti demikian. Oke. Kemudian untuk silabus singkatnya apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Di sini kita punya yang namanya fungsi kompleks. Lalu nanti kita punya integral kompleks, ada deret Laurent, deret Fourier, kemudian pengantar PDP. Sorry, ini biasanya dibaca Fourier ya, deret Fourier, oke. Terus ada persamaan gelombang, dan terakhir ada yang namanya persamaan panas. Nah, jadi ini yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan, dan mungkin nanti ada tambahannya sedikit tentang metode numerik di akhir semester. Oke, jadi untuk yang saat ini mau kita bahas itu mengenai fungsi kompleks. Di sini tujuan dari pembelajaran hari ini adalah supaya nanti mampu menyatakan bagian real dan imaginary dari fungsi kompleks, dan juga mampu menyelesaikan persamaan kompleks dan menggunakan yang namanya aturan de Moivre. Oke, kita mulai aja kalau begitu. Sebagai ilustrasi untuk bilangan kompleks sendiri, ya, kita lihat di sini saya punya satu ilustrasi gitu ya. Oke. Kalau misalnya ada ekspresi algebra yaitu x kurang 5 sama dengan 0, kita tahu nanti solusi x-nya ini adalah x sama dengan 5 ya, gitu kan? Nah, x sama dengan 5 ini adalah solusi dari ekspresi algebra yang tadi sudah diberikan. X sama dengan 5 sendiri merupakan bilangan alami, bilangan natural yang kalau misalnya kamu buat di dalam notasi himpunan, itu dia seperti ini ya, n, terus udah gitu ada kayak garis gini. Oke, biasanya kita bikin notasi bilangan natural sedemikian. Masih ingat bilangan natural dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk ekspresi algebra yang kedua, ada x plus 2 sama dengan 0. Kita tahu solusinya adalah x sama dengan minus 2. Nah, x sama dengan minus 2. Minus 2 ini bukan lagi ada di dalam himpunan bilangan natural ataupun bilangan alami. Di mana dia adanya? Dia merupakan bilangan bulat, tapi bilangan bulat yang negatif. Oke, sehingga dia termasuk ke dalam yang namanya himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dinotasikan sebagai berikut. Jadi ada kayak Z. Oke, kemudian kasih garis gitu ya. Oke, ada Z, ada kasih garis, nggak apa-apa kasih sedikit penandanya itu supaya tahu ini adalah Z gitu kan. Oke. Nah, ini bilangan bulat. Nah, dalam artian gini, bilangan kalau di Matdas 1 atau Matdas 2 sebelumnya kayaknya udah pernah ini dibahas juga, bahwa bilangan bulat ini kan sebenarnya himpunan bagian dari bilangan ini kan, bilangan natural itu merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana dengan ekspresi algebra 2x kurang 1 sama dengan 0? Solusinya adalah x sama dengan setengah ya, x sama dengan setengah. Nah, kita perluas lagi himpunan penyelesaian kita, bukan lagi di dalam bilangan bulat, karena ini kan udah setengah, sudah menjadi pecahan dia. Bilangan bulat kan nggak boleh pecahan. Nah, karena dia sudah di dalam bentuk pecahan, bukan lagi di dalam himpunan bilangan bulat, kita perluas lagi himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan bilangan rasional ya, yang dinotasikan dengan Q, bilangan rasional.
Oke. Nah, kita tahu bahwa ini si bulat ini tadi merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional. Oke? Kira-kira mulai terlihat ya gambarannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan algebraic expression yang keempat, ada x kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Kalau misalnya dicari penyelesaiannya, artinya kan dia jadi gini ya, singkatnya ini jadinya gini kan. X plus akar 5, X negatif akar 5 kalau difaktorkan kan gitu kan. Dengan kata lain, akarnya, si X-nya ini penyelesaiannya ada di positif negatif akar 5. Oke. Dalam hal ini, sebagai himpunan penyelesaian, kita perluas lagi himpunan penyelesaian kita bukan lagi di dalam bilangan rasional. Bilangan apa jadinya? Oke, bilangan real ya, bilangan real. Jadi ini adalah R. Kita kasih 2 garis. Biasanya gitu selalu ada 2 garis yang ikutan gitu ya di huruf yang kita tuliskan tadi. Nah, ini bilangan real. Nah, ini lebih luas lagi cakupannya gitu ya. Jadi si rasional tadi merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Oke. Selanjutnya ada yang menarik di sini, ada persamaan x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Oke, x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini, penyelesaian x-nya ada di mana nih kira-kira? Oke. Secara cepat sebenarnya kita bisa tuliskan penyelesaiannya ini adalah dia kayak gini kan, x kuadrat sama dengan min 1 kan gitu ya. Atau si x-nya ini adalah positif negatif akar minus 1. Oke, solusinya adalah x sama dengan positif negatif akar minus 1. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Ini himpunan penyelesaiannya apa dong? Ya, himpunan penyelesaiannya apa? Oke. Sebelum kita lihat lebih lanjut yang mana yang menjadi himpunan penyelesaiannya, saya punya satu ilustrasi dari video YouTube, kita lihat sebentar gitu ya supaya lebih kelihatan ini sebenarnya tentang apa sih gitu ya. Given the function f of x is equal to x squared plus 1. We can graph our function and get a nice parabola. Now, let's say we want to figure out where the equation equals 0. We want to find the... Oke, dalam hal ini kita seperti ilustrasi yang diberikan ini ya, ada satu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, jadi kita mau mencari solusi sedemikian di mana fungsi ini akan sama dengan 0. Jadi x-nya di mana gitu. Kalau digambarkan terlihat di sana kalau ini tuh nggak akan bisa memotong sumbu x. Ya toh, karena dia berada di atas sumbu x sebanyak 1 unit. Jadi dia nggak bisa motong sumbu x. Oke. Tapi walaupun demikian, ini yang menarik dari sini. Jadi solusinya kira-kira seperti apa gitu kan ya? Kita lihat lagi. Roots. On our plot, this should be where the function crosses the x-axis. As we can see, our parabola actually never crosses the x-axis. So according to our plot, there are no solutions to the equation x squared plus 1 is equal to 0. But nah, jadi awalnya kita kira apakah tidak ada solusi dari bentuk persamaan ini, gitu ya? Apakah tidak ada x sebagai solusinya dari persamaan ini? Oke, simak di sana. Here's a small problem. A little over 200 years ago, a smart guy named Gauss proved that every polynomial equation of degree n has exactly n roots. Our polynomial has a highest power or degree of 2, so we should have 2 roots. And Oke, jadi si Gauss ini berkata bahwa dia punya teorema yang mengatakan bahwa setiap polinomial yang memiliki derajat n, maka akan memiliki tepat n akar, ataupun tepat n solusi, tergantung berapa derajat si
polinomial ini diberikan, derajat tertinggi dari si polinomial ini diberikan. Nah, itu teoremanya si Gauss yang sebenarnya nantinya kita kenal sebagai fundamental theorem of algebra, dan ini sebenarnya teorema yang sangat penting sekali di dalam algebra gitu ya. Oke. Gauss's discovery is not just some random rule. Today we call it the fundamental theorem of algebra. So our plot seems to disagree with something so important, it's called the fundamental theorem of algebra, which might be a problem. What Gauss is telling us here is that there are two perfectly good values of x that we could plug into our function and get 0 out. Where could these two missing roots be? The short answer here is that we don't have enough numbers. We typically think of numbers existing on a one-dimensional continuum, the number line. All our friends are here, 0, 1, negative numbers, fractions, and even a Oke. Nah, jadi tadi seperti di ilustrasi sebelumnya, ternyata yang namanya himpunan penyelesaian itu nggak hanya terbatas di satu dimensi saja, gitu. Jadi, yang tadi kita berikan, ada himpunan bilangan natural, ada himpunan bilangan bulat, ada rasional, kemudian ada real, dan lain sebagainya. Ternyata itu nggak cukup untuk memberikan solusi dari beberapa persamaan algebra. Nah, kalau gitu, numbers like root 2 show up. But this system is incomplete. And our missing numbers are not just further left or right, they live in a whole new dimension. Algebraically, this new dimension has everything to do with a problem that was considered impossible for over 2,000 years. Oke, nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan posisi dari akar negatif 1 itu tadi gitu ya, dia itu tidak ada di, semoga kelihatan ini lingkaran yang saya bikin, dia nggak ada di dalam garis bilangan real ini, tapi dia bisa di atas dari garis bilangan real sebagai akar dari negatif 1, kemudian dia bisa berada di bawah dari garis bilangan real sebagai negatif akar negatif 1 gitu. Jadi dimensinya ya, bisa dikatakan gini, ada satu bilangan, oke, ada bilangan lah ya kita bilang ya, ada bilangan yang tidak berada di dalam si garis bilangan real ini, karena saat sementara ini kita belum punya definisi yang cukup untuk memberitahu di mana bilangan ini sebenarnya. Tapi ya kita tahu bahwa ada bilangan ini, tapi nggak bisa digambarkan di dalam si garis bilangan real ini tadi, gitu ya. Oke? The square root of negative 1. When we include this missing dimension in our analysis, our parabola gets way more interesting. Now that our input numbers are in their full two-dimensional form, we can see how Oke. Nah, ketika kita coba tarik si sumbu X ini tadi keluar dari dimensi yang biasanya gitu ya, bilangan real ini tadi kita tarik keluar dari dimensi yang biasanya, ternyata graf X kuadrat plus 1 tadi bakalan punya penyelesaian. Itu bakalan punya penyelesaian. Di mana dia? Di sini nih. Di sekitaran sini. Oke, di sekitaran sini. Tapi itu tadi diberikan oleh si akar negatif 1 dan juga positif negatif akar negatif 1 gitu. Coba. Function x squared plus 1 really behaves. Our function does cross the x-axis. We were just looking in the wrong dimension. Oke, pada saat itu So why is this extra dimension that numbers sama possess dengan- not common knowledge? Part of the reason is that it has been given a terrible, terrible name. A name that suggests that these numbers aren't even real. In fact, Gauss himself had something to say about this naming convention. Oke. Nah, sesuai dengan ilustrasi yang tadi diberikan di video sebelumnya, yang persamaan X kuadrat plus 1 sama dengan 0 tadi sebenarnya punya solusi. Oke, dia punya solusi, namun bukan di dalam dimensi bilangan real. Jadi, himpunan penyelesaian kita perluas, bukan lagi di dalam bilangan real, melainkan yang kita sebut namanya dengan himpunan bilangan kompleks atau C. Oke, kayak gini ya notasinya. Nah, ini merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan C kompleks. Oke. Kelihatan ya kalau kayak gitu ya. Kira-kira ilustrasinya seperti demikian. Nah, sekarang kita balik ke slide-nya. Nah, ini dia ya, sama juga dengan persamaan
X kuadrat negatif 10 X tambah 40 gitu kan. Itu tidak bisa ditemukan solusinya dari himpunan bilangan real. Nah, itu kita harus ke himpunan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks sendiri kita mau lihat definisinya. Merupakan himpunan semua bilangan yang dapat dinyatakan sebagai X ditambah IY. X, Y-nya bilangan real, I-nya sama dengan akar negatif 1. Oke. Ini ya, bilangan kompleks ini adalah suatu himpunan yang dinyatakan sebagai X plus IY, di mana X-nya adalah bilangan real dan I-nya adalah akar dari negatif 1. Kalau mau ditulis dengan definisi yang formal, C sama dengan Z sama dengan X plus IY gitu ya. Terus XY itu adalah bilangan real, I-nya sama dengan akar negatif 1. Jadi sering kita pakai bilangan kompleks itu pakai ini, Z. Oke, Z sama dengan X plus IY. X-nya apa? X-nya adalah bagian realnya. Jadi X itu sama dengan REZ gitu ya. Jadi X sama dengan real Z. Y-nya apa? Y-nya adalah bagian imajinernya, di mana Y sama dengan IMZ. Atau boleh juga dituliskan Z sama dengan XY. Oke, Z sama dengan XY. Nah, sekarang kita lihat ada sifat aljabar bilangan kompleks. Dimisalkan ya ada Z1. Z1 sama dengan X1 plus IY1. Terus ada Z2. Z2 adalah X2 plus IY2. Oke. Untuk penjumlahan Z1 tambah Z2 itu kita menjumlahkan bagian realnya masing-masing. Kemudian kita menjumlahkan bagian imajinernya masing-masing, lalu mengalikannya dengan I. Ya. Kalau pengurangan bagaimana ya? Berarti kan prinsipnya sama ya, bagian realnya kita kurangkan, kemudian bagian imajinernya kita kurangkan, kalikan dengan I. Oke, cukup bagian ininya doang ya, bagian imajinernya aja gitu. Oke, nah terus yang kedua untuk perkalian Z1 dengan Z2, ini nanti kita ngambil X1, X2, artinya kamu hanya cukup ngambil variabel si real yang ini tadi ya, si X1, X2 dikalikan, kemudian dikurangkan dengan, Y1, Y2. Y1, Y2 tadi adalah bagian yang imajinernya. Ditambahkan dengan I dikali gitu ya, X1, Y2 ditambah dengan X2, Y1. Oke, selanjutnya ada Z1 per Z2, pembagian. Nah, kalau pembagian, dia tuh rumusnya jadi gini. X1, X2 tambah Y1, Y2 per X2 pangkat 2 tambah Y2 pangkat 2. Ditambah dengan I, oke, dikali dengan X2, Y1 dikurang X1, Y2 per X2 pangkat 2 tambah Y2 pangkat 2. Penyebutnya sama ya. Oke, di sini kita pakai dikalikan dengan I, jangan lupa. Oke, kalau bagian sininya, kalau bagian realnya X1, X2 dikaliin, terus ditambah Y1, Y2, tapi bagian imajinernya X2 dikalikan dengan Y1 dan dikurangkan dengan X1, Y2. Oke, ini sifat-sifat aljabar untuk bilangan kompleks untuk perhitungannya. Ya, mungkin ada latihan soal, kita bisa lihat di sana. Nah, misalnya gini, ada Z1 sama dengan min 2 tambah 12I. Ada Z2 sama dengan 3 dikurang I. Nah, kita disuruh menentukan dalam bentuk X plus IY. Oke. Bagaimana REZ1 dan IMZ1, bagaimana REZ2 dan bagaimana IMZ2. Nah, kita kerjain aja dulu soalnya. Tadi kayaknya saya udah bikin di notes. Oke, here you go. Nah, ya. Nah, untuk REZ1, realnya yang mana? Ya, ini tadi soalnya ya, Z1, Z2. Realnya adalah bagian min 2-nya kan? Langsung saja ini. Jawabannya adalah min 2. Good. Bagian imajinernya yang mana? Ini kan 12. Oke. Selesai soal bagian A. Kita ke bagian B. Bagian real dari Z2 yang mana? 3 ya? Oke. Bagian imajiner dari Z2 adalah negatif 1. Yang ngaliin aja kita ngambilnya. Negatif 1. Gitu ya, jadi nggak ditulis I lagi. Nah, selanjutnya apa nih?
Z1 tambah Z2. Oke, ingat ya tadi Z1 tambah Z2. Kita menjumlahkan bagian realnya dengan bagian realnya, kemudian menjumlahkan bagian imajinernya dengan bagian imajinernya, dan jangan lupa dikali dengan I. Nah, kita masukin dulu nih, si Z1 apa? Min 2 tambah 12I gitu kan? Tambah si 3 kurang I. Oke. So, ini sama dengan min 2 tambah 3 ditambah dengan 12 kurang 1. Jangan lupa dikali dengan I. Oke, hasilnya menjadi min 2 tambah 3, 1. 12 kurang 1, 11. Ya kan? Berarti 11 I. Oke, selesai ya? Gitu aja kan? Oke. Terus ditanya ini, Z1 kali Z2. Berarti kita mengalikan. Oh, ini udah bisa kita nyontek di sini nih. Min 2 tambah 12I dikali 3 dikurang I. Oke. Nah, tadi kalau yang perkalian, kita bisa nyontek rumusnya. Saya bikin dia sebelahan. Yang perkalian tadi bagaimana? Ini ya. X1, X2 dikurang Y1, Y2 ditambah I dikali X1, Y2 ditambah X2, Y1. Oke, yang ini sebenarnya bisa dikalikan langsung, tapi boleh juga ngikutin rumus ya yang diberikan, nanti hasilnya sama. Nah, kalau misalnya ngikutin rumus, berarti ini sama dengan X1, X2. X1, X2 berarti apa nih? Min 2, 3 berarti min 6. Dikurang Y1, Y2. Y1, Y2, 12 dengan 1. 12 dengan minus 1, minus 12. Berarti di tambah ya. Ditambah 12 kan gitu. Terus udah gitu ditambah bagian imajinernya I dikali kan gitu ya. X1 Y2, X1 Y2 ini berarti min 2 kali min 1. Min 2 kali min 1 sama dengan 2. Terus ditambah X2 kali Y1. X2 kali Y1 berarti 3 kali 12. 3 kali 12, 36. Oke. Hasilnya adalah 6 plus 2 tambah 3, 6, 38. 6 tambah 38I. Kalau mau langsung kalikan pun boleh. Ya, kalau mau kalikan pun boleh. Sebentar, ini saya gedein dulu biar kelihatan. Why is so hard? Oke. Ini saya kasih cara lainnya lah ya. Ini ke atas aja kita bikin. Jadi kalau kita mau mengalihkan negatif 2 tambah 12I dikali dengan 3I, boleh juga 3 negatif I. Oke. Nah, boleh juga kita kayak perkalian pelangi, sama sih sebenarnya konsepnya. Jadi ini nanti dikalikan dengan ini, terus ini dikali dengan ini. Habis itu nanti kita kalikan bagian yang ini dengan ini dan yang ini dengan yang ini. Sebagai catatan di sini, mungkin tadi saya belum sempat bilang juga, kalau misalnya I sama dengan akar dari minus 1, maka I kuadrat sama dengan minus 1. Oke? Nah, ini kita kerjain dulu kalau gitu. Oke, ada min 2 kali 3, itu berarti min 6, ditambah dengan min 2 dikali negatif I. Ingat bahwa min 2 dikali dengan negatif I berarti positif 2I. Ya, positif 2I. Next, kita punya ini 12I kali 3 berarti ditambah 36I. Habis itu yang ini 12I dikali negatif I. Ingat tadi I dikali I sama dengan negatif 1. Otomatis I dikali I ini I-nya hilang, tinggallah negatif 1. Tinggal negatif 1 dikali dengan 12. Oke, kemudian ada tanda negatifnya. Berarti jadi tambah 12. Oke, hasilnya jadi berapa?
Negatif 6 dengan 12 tentu jadi 6, 2 tambah 36, 38 I. Ya, bisa juga seperti ini caranya. Boleh untuk perkalian. Nah, untuk pembagian, tadi ada satu soal lagi tentang pembagian. Ini ya, Z1 per Z2. Z1 per Z2 rumusnya sebagai berikut. Tadi, oke, kayak gini ya. Ada X1, X2 plus Y1, Y2 dibagi. Oke, sekian. Jadi nanti dia itu kita bikin biar bisa dicontek. Biar dia bersebelahan. Oke, untuk pembagiannya ya, berarti kita masukkan rumus X1, X2 plus Y1, Y2 gitu kan. X1, X2 tadi kita tahu hasilnya adalah negatif 6. Terus Y1, Y2 itu adalah, kamu di mana Y1, Y2? Ini dia ya, Y1, Y2 12 dikali minus 1 berarti jadinya negatif 12 gitu kan ya. Terus udah gitu per ada X2 pangkat 2 tambah Y2 pangkat 2. X2-nya sendiri sama dengan 3 pangkat 2 9 gitu kan. Terus udah gitu Y2-nya adalah 1 pangkat minus 1 pangkat 2 sama dengan 1 jadinya 9 tambah 1 10 ya. Per 10. Terus ditambah sama si bagian imajinernya jadi I dikali X2 kali Y1. X2 kali Y1 kita punya ada 3 kali 12, 36. Oke, dikurang X1 kali Y2. X1 minus 2, Y2 sama dengan minus 1. Minus 2 dengan minus 1 sama dengan 2. Berarti dikurang 2 kan gitu ya. Terus dibagi, ini sama ya, 10. Nah ini kalau gitu kita selesaiin, kita rapiin dulu. Let's see. Negatif 6, negatif 12 berarti negatif 18 per 10. Yang sebelah sini ada 36 kurang 2 itu 34. Berarti plus I dikali 34 per 10. Yang kalau disederhanakan masih bisa sama-sama bagi 2 ya. Minus 9 per 5 kan gitu. Terus ditambah I per I dikali 34 per 10 apa tuh? 17 per 5 ya. Oke, 17 per 5. Nah, ini dia jawabannya ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa operasi aljabar untuk fungsi kompleks. Kita kembali ke slide-nya dulu. Oke. Udah selesai tadi latihannya. Nah, bilangan kompleks ini sendiri kita bisa sajikan secara geometri. Bagaimana cara penyajiannya secara geometri? Itu nanti dia seperti vektor. Seperti vektor di mana X-nya itu, realnya itu sebagai X, kemudian Y-nya itu sebagai kompleks. Oke. Dan vektornya ini tadi adalah vektor posisi dan titik asalnya adalah titik 00. Oke, titik 00. Nah, bidang penyajian bilangan kompleks itu yang disebut sebagai bidang kompleks ataupun bidang Z. Oke, mungkin ada hubungannya ya dengan yang selama ini kita kerjain, ada bidang Z itu ternyata iya bisa dilihat sebagai suatu bidang untuk menggambarkan bilangan kompleks. Ya, makin jelas kayaknya nih. Nah, oke. Beberapa contoh diantaranya ya. Nih seperti di sini ada suatu bilangan kompleks yang diberikan oleh Z sama dengan X plus IY. Imajinernya itu adalah untuk sumbu Y. Imajinernya itu diberikan oleh si sumbu Y. Nah, terus bilangan realnya itu diberikan oleh sumbu X. Ya, ini imajinernya, ini realnya. Oke. Jadi kompleksnya itu dinyatakan ini, si biru ini nih, miring ini. Oke, si biru ini ya. Nah, sekarang ada lagi yang ini 4 negatif 3i. 4 negatif 3i. Saya membutuhkan kursornya. Oke, 4 negatif 3i.
4 sebagai bilangan real itu bergerak 4 satuan ke arah kanan sepanjang sumbu X, dan negatif 3 sebagai bagian bilangan imajinernya itu bergerak sebanyak 3 unit ke arah bawah. Jadi menggambarkan kompleksnya itu ya ini, bilangan kompleksnya itu seperti ini. Oke, nah terus ini juga ya, kalau ini adalah penjumlahan, ya ternyata penjumlahan dalam bilangan kompleks itu sama halnya dengan penjumlahan pada vektor. Oke, sama halnya dengan penjumlahan pada vektor. Jadi kalau misalnya tadi kita punya Z1, kita punya Z2, ya, ini Z1, ini kita punya Z2, kalau kedua-duanya dijumlahkan, maka Z1 plus Z2 itu sebenarnya adalah vektor penjumlahan dari si Z1 dengan Z2. Oke, nah terus yang keempat saya punya subtraction ataupun pengurangan dari si kompleks number. Kalau misalnya kita punya ada Z1, Z2, sebenarnya ini sama halnya dengan pengurangan pada vektor. Ya, lihat di sana bahwa Z1, Z2-nya jadi mengarah ke arah sini. Gitu ya. Oke. Itu dia si bidang kompleks dan beberapa operasi aljabar yang ada di dalamnya. Kita sekarang lihat yang namanya konjugat kompleks. Konjugat kompleks ataupun sekawan, ya, ini adalah suatu operasi yang mengubah bagian dari imajiner berubah tanda. Jika diberikan Z sama dengan X plus IY, konjugatnya adalah ini ya, konjugat X dibacanya konjugat dibacanya konjugat Z. Konjugat Z sama dengan X dikurang II. Yang kalau digambarkan secara geometri, kalau kita punya Z sama dengan X plus IY sama dengan 5 plus 2I, konjugatnya merupakan suatu refleksi terhadap sumbu X. Ya, jadi dia konjugatnya itu adalah 5 dikurang 2I. Kalau dia sebagai vektor ya, kalau dia sebagai vektor dia nanti konjugatnya itu merupakan suatu refleksi terhadap sumbu X. Oke. Nah, sifat konjugat kompleks itu seperti ini ya. Jadi kalau ada penjumlahan Z1 plus Z2 kemudian dikonjugatkan, ini sebenarnya sama dengan konjugat dari Z1 ditambah konjugat dari Z2. Yang kedua, kalau ada Z1 dikurang Z2 dan kemudian dikonjugatkan, ini sebenarnya sama dengan konjugat dari Z1 dikurang konjugat dari Z2. Perkalian juga sama halnya, jadi kalau ada Z1 kali Z2 kemudian dicari konjugatnya, maka ini sama dengan konjugat dari Z1 dikali dengan konjugat dari Z2. Nah, pembagian juga gitu. Jadi, kalau ada Z1 per Z2 lalu dicari konjugatnya, maka ini sama dengan konjugat dari Z1 dibagi dengan konjugat dari Z2. Oke, next. Kita kenal juga yang namanya modulus kompleks. Modulus kompleks ini adalah nilai mutlak dari bilangan kompleks. Notasinya mutlak Z gitu ya. Mutlak Z itu diambil dari kuadrat dari bagian realnya ditambah dengan kuadrat dari bilangan imajinernya kemudian diakarkan. Oke. Jadi kalau misalnya ada Z diberikan 3 dikurang 4I, maka modulonya adalah 3 kuadrat, akar dari 3 kuadrat ditambah ditambah negatif 4 kuadrat. Ya, jadi ini misalnya contoh yang ini kita ambil, kalau tadi Z-nya sama dengan 3 dikurang 4I, maka modulonya atau Z-nya ini, modulo Z-nya ini sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah akar dari negatif 4 pangkat 2. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, akar dari 25, 5 toh? Iya. Kalau kayak gini gimana? 2 kurang 3I. Ya berarti tinggal dibikin operasinya lagi kan ya, akar dari min 2 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Oke, berarti akar dari 4 tambah 9, akar dari 13. Ya? Nah, di sini juga harus diperhatikan bahwa mutlak Z lebih dari sama dengan 0 dan mutlak Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z-nya sama dengan 0. Oke. Nah, next, sifat-sifat untuk modulus kompleks itu berlaku sebagai berikut.
Z1, Z2 dimoduluskan, ini sama dengan modulus dari Z1 dikali dengan modulus dari Z2. Kemudian modulus dari Z1 per Z2 sama dengan modulus dari Z1 dibagi modulus dari Z2 dengan syarat Z2 tidak boleh sama dengan 0. Dan di sana kita mengenal yang namanya ketidaksamaan segitiga, bahwa modulus dari mutlak Z1 dikurang mutlak Z2 itu akan lebih kecil daripada mutlak Z1 plus Z2, dan ini lebih kecil daripada mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Oke, ya, samaan segitiga. Kayaknya ini ada yang harus dibenerin, ini aja nih tandanya tanda negatif. Oke. Or maybe not. Ini nanti saya kasih ininya dulu ya. Kayaknya ini kurang tepat deh. Ini saya kasih perbaikannya. Kurang tepat sepertinya ini. Saya pastiin dulu bener nggak sih ini rumusnya. Kayaknya nggak seperti ini. Oke, nah itu dia. Nah ini ada beberapa latihan soal. Kita disuruh menggambarkan bilangan kompleks. Kemudian nomor 2 kita disuruh menentukan modulo Z. Jika diketahui sedemikian gitu ya. Kemudian nomor 3 mungkin kita nggak perlu kerjain, cukup yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk soal ini saya berikan waktunya untuk kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kepada saya di grup gitu ya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.